anak muda masih sekolah sama pacarnya di hutan, di rumah kosong itu udah jadi kebiasaan. Bagaimana peran kita memberikan sex education Umur berapa sih Tante kita boleh mulai? yang tepat? Otaknya ngeres gitu. Nah itu. Jadi udah diblok duluan ya? Udah diblok duluan Nah tuh. kadang-kadang kalau diblok orang tua, mereka nyari dari teman sebaya. Atau kayak mungkin ya abang-abangan di tongkrongan atau teman yang lebih tua. Nah apakah pergaulan itu bisa berpengaruh Dari kenakalan kenakalan. remaja? Kadang-kadang kan ya kalau bertanya sesat di jalan kan. Tapi kalau bertanya dengan orang yang salah juga kan. Sesat juga. banget. Iya. Sesatnya bukan main. Nyasar itu tuh. Ya, pergaulan pasti akan mempengaruhi. Karena tadi kan belum tentu temennya dapat sumber yang benar juga. Tapi kan kayak orang suka so tahu lah, nggak tahu ya, gue kasih tahu lah gitu kan. Ya jadi kan asik juga. Nah udah gitu. Gue lebih lama nih bergaul nih. Nah, lebih pengalaman. Yes. Keren. Ya, Tante dan kenyataannya Mario. kan gitu kan. Iya betul. Dan itu bukan hanya sekarang, dulu juga walaupun dengan cara berbeda. Iya. Kalau sekarang kan nyebarin video porno lewat medsos gampang. Kalau dulu kan gambar, ya kan? Tapi tetap ada, hanya beda sarana dan fasilitas. Dan sekarang lebih cepat aja penyebarannya. Kalau tidak benar-benar dikasih tahu tentang pendidikan seks itu bukan hanya reproduksi ya, tetapi benar-benar memberitahukan kepada mereka jaga itu yang namanya keperawanan, keperjakaan. Karena zaman sekarang kayaknya aneh banget ya kalau masih memikirkan hal itu, Betul. apalagi dengan pengaruh film-film ya. Dekat di barat kita. Nah, Asia juga kan ada juga film-film yang seperti Berarti itu. kita udah mulai harus terbuka Tante. Maksudnya kan apalagi Mario ini kan bukan, dia lajang. Terus pergaulannya kan juga udah luas gitu. Maksudnya di angkatannya dia yang belum menikah itu kan pasti udah nggak aneh lah dengan dia kan juga hitungannya masih remaja nggak sih Tante? Remaja nggak sih? Remaja. Iya. Kalau umur sih nggak masuk. Gaya remaja Tante. Gayanya Iya remaja kita. Berapa sih 30 ke bawah ya? Lu berapa sih? Ya segitu. Itu kalau yang udah di situ kan berarti udah harus terbuka banget sama bukan ilmu ya, maksudnya itu apa ya? Pengetahuan tentang seks gitu loh. Nah kalau yang lu masa hari gini lu masih perawan sih? Nah kalau zaman saya dulu nikah umur 23 tahun kan masih kayak gitu, masih tabu. Kalau sekarang kan kayak masa sih gitu, masa hari gini masih perawan. Nah itu yang udah terlanjur gimana tuh Tante? Yang terlanjur ya bertobat lah dan jangan lakukan lagi gitu. Jadi tetap harus tetap dijangkau gitu ya. Tetap harus dibina, tetap harus ada pembinaan juga ya. Karena memang ketika dia sudah dewasa, sekali lagi kalau bicara pendidikan seks bukan hanya secara reproduksinya dia yang fungsi, tetapi bagaimana memandang seks dalam arti hubungan suami istri itu sesuatu yang indah pada waktunya. Akan jadi berkat kalau memang dengan pasangannya dan pada waktunya. Tapi akan jadi musibah itu kalau bukan dengan pasangannya dan belum pada waktunya. Nah pengertian itu yang diberikan untuk remaja dan usia yang ke atas ya. Bagaimana menjaga kekudusan, gimana nanti waktu menikah malam pertama tuh kayaknya wow Sangat misteri dinanti-nantikan banget. Ya jadi jangan seperti orang dikasih kado bukan di hari ulang tahun, misal ulang tahunnya besok. Kadonya dikasih sekarang, tapi dia penasaran banget tuh. Dia intip, dibuka sedikit, udah tahu besoknya ya udah nggak surprise. Bukan malam pertama, malam nerusin ya. Nah gitu. Dan itu kan memang dosa, nerusin. Dan itu kan juga dosa ya. Ya itu yang harus dikasih bertobat tahu. ya, adik-adik. Ya begitu. Terus ya kita harus melek juga sama pengaruh media sosial ya. Mau nggak mau kita harus tetap pakai medsos juga, mau nggak mau juga kayak yang lewat-lewat, mau kita not interest juga tetap kita misalnya reels gitu, kita not interest tetap pasti akan ada lewat, namanya tahu-tahu jeder gitu ya kan Tante. Nah apalagi untuk anak-anak remaja lama-lama dia, nggak pernah dikasih tahu nih sama mami yang kayak gini-gini gitu. Terus dia penasaran loh kok ada rasa yang berbeda di badannya waktu dia nonton gitu. Itu kan juga harus sesuatu yang kita tanggulangi Tante sebagai orang tua muda.
maksudnya gitu. Orang tua remaja. Gimana sih? Orang tua yang masih remaja. Saya kan juga masih remaja Tante. Walaupun saya udah punya anak gitu ya kan. Bisa. Terus ngatasinnya gimana sih Tante? Kalau yang untuk anak-anak remaja ini supaya saya dia lihat nih ngelihat itu terus dia tanya sama kita supaya kita ngejelasinnya tuh nggak Benar. gimana ya Jelasin dengan gitu. benar dan efektif. Iya nggak salah menjelaskan gitu. Misalnya Mih ini teh kenapa sih orang ini tuh ngapain sih gitu. Ada apa sih ini teh gitu. Kita harus memulai dari mana Tante? Tante bingung kan? Coba jelasin yang benar. Kontennya apa yang ngapain? Iya misalnya Bagaimana contohnya cara dua menjelaskannya? manusia berpacaran terus berpelukan. Contoh lah anggap. Terus ya pokoknya mesra lah gitu. Nah dia kan nggak pernah melihat gitu. Dia cuma hanya pernah lihat mami sama papinya di rumah gitu. Terus dia tanya, "Mami ini kenapa ya dua orang ini gini-gini misalnya melakukan ini." Terus ini kita harus jelasinnya gimana Tante? Apakah dia teletabis gitu, berpelukan? Yes. Ya jawab aja apa yang ditanya. Kalau misalnya ditanya ini ngapain? Kalau dia udah dewasa ya, udah remaja, ya kasih tahu aja. Itu melakukan hubungan suami istri. Kamu seharusnya tidak boleh melihatnya. Terus kalau dia tanya kapan melakukan ini? Nanti ketika sudah menikah. Sudah diberkati, menikah, ya lakukan itu dengan istri atau dengan suami. Jadi sebenarnya apa adanya aja ya? Loh iya jangan dikarang-karang Ah. gitu. Kan memang berdasarkan usia. Itu jadi ini sedikit cerita. Saya punya ponakan dia masih SD. Nah itu tadi ya yang SD, mungkin betul. disebutnya. Dia tanya sama saya, dia panggil saya Ii. Ii kalau bayi itu keluarnya dari mana? Gitu Nah, kan. ya. Ya. Oh bukan keluarnya dulu, asalnya dari mana? Ya saya jelaskan. Jadi kalau laki-laki ya dikasih tahu gitu kan, ada laki-laki, ada perempuan menikah, diberkati menikah. Kemudian karena suami istri bersama-sama gitu kan melakukan hubungan suami istri. Tapi dia gak nanya soal apa itu melakukan hubungan suami istri ya. Karena belum sampai situ. Sama-sama akhirnya punya bayi. Ada di mana? Ada di perut. Karena kalau saya lupa kelas 3 apa kelas 4 itu ya. Ada di perut perempuan seorang ibu. Oke dia diam. Terus dia tanya lagi gini. Terus keluarnya dari mana bayinya? Gitu kan. Saya jelaskan lagi. Ada 2 caranya. Yang pertama itu yang paling mudah dulu saya jelaskan. Cesar. Bisa yang ya operasi. Jadi dibedah dan itu kan lebih mudah dijelaskan. Yang kedua keluarnya dari jalan lahir. Udah dia diam. Terus dia tanya lagi jalan lahir itu apa? Ya saya jelaskan lagi. Jalan lahir itu adalah lewat alat kelamin. Dia yang nanya ponakan saya laki-laki. Karena saya cuma sampai situ menjelaskannya. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia dengar lewat alat kelamin. Dia lihatlah alat kelaminnya. Dia ke bawah. Tapi kan dia laki-laki ya. Untuk saya sadar gitu. Harus saya lanjutkan. Enggak, alat kelamin yang perempuan bukan yang laki-laki. Lalu dia, oh udah selesai. Oke. Dan itu kan gak masalah. Dan dia sudah tahu. Ya itu. Nanti tadi ya. Kalau dia makin dewasa dia tanya ya jawab aja. Apa caranya. Anak saya pernah tanya waktu dia remaja. Oh. Yang mana Mami tuh? sama papi yang kedua. Ah, Mami sama papi dulu gimana sih ketemu gitu ya. Pacarannya gimana sih? Ya itu kan sebenarnya sama ya pendidikan seks kan. Pacarannya gimana? Ya dijelaskan. Ya mami laki perempuan sama papi laki-laki. Ya itu kan sama pendidikan seks. Itu Betul. bahkan alkitabiah perempuan dengan laki-laki kan. Lalu suka berdoa dulu, minta izin dulu sama orang tua. Ya dijelaskan sesuai dengan pertanyaan dan usianya. Berarti Tante kalau yang menyimpang itu dia menyimpang dalam artian pencinta sesama jenis berarti dia seksnya kurang begitu. Dia kurang mengetahui dari kecil bahwa dia adalah seorang laki-laki atau perempuan. Bisa jadi bilang begitu Tante. Bisa dibilang seperti itu. Dia tidak memahami siapa dirinya yang diciptakan oleh Tuhan. Itu aja sih. Oh, Kalau dia wow. tahu identitas seksnya, kemudian orientasinya laki-laki dengan perempuan, lalu kenapa laki-laki diciptakan sebagai laki-laki? Fungsinya apa? Perempuan diciptakan sebagai perempuan. Kenapa? Kalau tahu akan bangga dan bersyukur sekali akan dirinya dan dia tahu karya Tuhan yang ajaib itu akan ketemu laki-laki dengan perempuan. Wah, itu lebih dahsyat. Tapi kalau tidak paham ya dia nggak akan sampai ke situ. Berarti kan orang harus mengerti dan tahu mendapat penjelasan ya. Apakah itu cukup tentu buat menemukan tanggung jawab, rasa tanggung jawab itu sebagai remaja bahwa oh kayak tadi kan ditanyain oh waktu tahu bayi lahir dari mana
dia aku tahu, oh iya berarti kalau nanti mau punya anak aku harus punya pacar, nanti seperti tadi ceritanya minta izin menikah segala macam. Apakah itu cukup buat menumbuhkan rasa tanggung jawab sama anak-anak remaja ini nih? Untuk usia tertentu kan bertahap ya. Jadi penjelasan yang sederhana ya cukup. Tapi tadi ya nilai-nilainya itu dibangun dulu. Mereka takut akan Tuhan dan Betul. seterusnya. Value-nya itu tetap ada, yang itunya mah harus selalu ada. Oke. Tapi pengetahuannya itu yang bertahap, ditambahkan lalu didampingi juga. Gitu. Jadi kalau yang pada punya pacar, tanya-tanya itu ya nggak apa-apa dijawab aja. Kan anak remaja kan seneng ya. Iya. Saya suka Curious bilang banget. gini, saya suka bilang gini, saya itu pacar pertama saya, pacar terakhir saya loh. Kan suka ada nanya gimana sih. Nah itu kan sebenarnya bagian seks edukasi juga gitu. Pendampingan ya. Dan teladan. Tapi kan ada anak-anak remaja yang naif nih untuk yang bilang Asik. apa ya? Bahasanya masa, loh, masa naif. muda kan masa-masa naif ya. Wah pacaran kita beda agama gak apa-apa, meskipun tembok tinggi gitu. Waduh. Berat nih Pacaran Tante. beda agama gak apa-apa, kan belum tentu menikah. Pacaran aja dulu, jalanin dulu aja. Nah Tante gimana cara memandang itu tuh? Nah makanya anak remaja Kristen itu harus diberitahukan, diajarkan, dididik mengenai konsep berpacaran sesuai dengan firman Tuhan. Di Alkitab sebenarnya nggak ada kata pacaran loh. Adanya tunangan. Adanya tunangan gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh pacaran, ya silakan aja. Tapi pemahamannya, kamu pacaran mau ngapain? Ya supaya bisa ada nganter-nganter. Ya kan ojek online juga banyak gitu kan. Kan biasa gitu ya. Iya. Supaya ada yang traktirin. Ya cari Iya. teman-teman aja. Apalagi cewek kan gampang banget ya. Ya asal memelas sedikit juga ditraktir lah sama temennya walaupun bukan pacarnya Iya. gitu. Jadi yang diajarkan itu anak remaja. Namun pacaran tujuannya apa? Mau menikah. Kenapa pacarannya masih sekolah? Kalau mau menikah ya nggak apa-apa. Karena tujuan pacaran dalam kekristenan kan memang mau menikah. Oh, oke. Itu tujuannya. Jadi sebelumnya belum perlu ya? Ya anak-anak. belum perlu. Tetapi kan anak sekarang nggak mungkin lah ya. Kita kalau nggak mungkin tadi, dilarang. Makanya dikasih tahu sebenarnya tujuan pacaran tuh apa. Kalaupun sudah berpacaran, apa yang harus mereka lakukan di dalam berpacaran. Lalu kalau misalnya tadi berbeda agama, Alkitab sudah jelas itu clear. Ya 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu memiliki pasangan yang Terus padan. tidak sepadan, tidak seimbang. Maksudnya apa? Maksudnya ayat itu tuh luar biasa. Sedikit lah ya supaya juga kita paham. Ayat itu mengatakan jangan memiliki pasangan yang tidak seimbang atau tidak sepadan ini. Itu bicara soal mengenai cook. Kalau kita tahu cook kan binatang ya. Ada 2 kan ya, kalau yang untuk membajak itu kan ada di lehernya ya, ada 2. Jadi kalau tidak sama, Jomplang. mana mungkin bisa. Bahkan di dalam itu perjanjian baru ya. Di dalam perjanjian lama itu contohnya adalah nggak mungkin kerbau dipasangkan sama keledai. Bisa nggak mereka jalan bareng untuk melakukan pekerjaan? Susah banget. Ya orang badannya aja beda, sifatnya beda, keahliannya beda. Itu kan sebenarnya menyakiti diri sendiri dan cari masalah, menggali lubang sendiri yang nggak akan pernah ada habis-habisnya. Itu. Jadi apa sih yang ditemukan kalau dengan yang tidak seiman? Dan bukan hanya soal seiman KTP Kristen loh. Tetapi benar-benar sepadan artinya yang sama-sama takut sama Tuhan. Nah itu. Kalau tidak kan di situ kalau diteruskan ya di ayatnya. Persamaan apa yang akan ditemukan? Persamaan di situ kalau kita lihat bahasa aslinya bukan sekedar sama-sama cinta, sama-sama suka gitu kan. Sama-sama cocok, bukan itu. Tetapi persamaan yang dimaksud adalah persekutuan. Persatuan, mana bisa minyak ketemu sama air, ayo siapa yang paling pintar, sok ayo profesor mana yang bisa menyatukan minyak sama air, gak bisa. Jadi kalau anak muda ada yang bertanya begitu sebenarnya clear. Kamu percaya Yesus? Iya. Percaya firman Tuhan? Iya. Ya udah ikuti aja. Clean and clear ya. Ya udah itu udah clear banget. Kan tapi ada yang bilang gini, diinjili dulu aja. Nah itu Tante barusan mau tanya. Nanti kan dia bisa ikut saya Iya. Ci. Misalnya gitu. Nanti Nambah kan, jiwa loh. Iya tuh. lumayan memperbanyak ini kan gereja gitu. Jawabannya tetap tidak. Kalau mau menginjili, mana bisa kita menginjili kalau kita tidak taat sama firman Tuhan? Logikanya di mana? Anak sekarang kan pakai logika. Iya. Logikanya di mana? Kalau kita belum pernah melakukan firman Tuhan lalu mau menginjili dia. Mana bisa cerita
tentang keju tuh enak, kalau saya nggak suka keju kan gitu. Cukup jelas Bapak Ibu Saudara tidak bisa ya, itu sudah sangat jelas tidak bisa beda agama, harus satu sepadan, harus satu keyakinan ya, harus satu iman. Nah terus kalau Tante yang sudah misalnya nih sekarang dia sudah orientasinya menyimpang, kita balik lagi. Tapi dia mau bertobat. Tapi saya nggak bisa nih gitu, karena saya udah terlanjur menyimpang nih. Nah itu gimana Tante? Jadi memang kalau ditanya bisa bertobat nggak? Bisa. Tetapi itu kan pekerjaan Roh Kudus ya. Betul. Lalu berikutnya bisa nggak dia sendiri? Itu bisa, dia tidak bisa kalau sendirian. Karena seperti orang kalau udah nyebur kecemplung ke sumur, apa bisa dia naik sendiri? Harus ditolongin. Kan harus ada orang yang kirim tali ke bawah, ditarik. Jadi harus dibantu, didampingi. Harus ada pembinaan juga berarti Oh dari ya harus. orang tua, gereja, Bukan pembinaan saja, pendampingan. pendampingan. Kadang pendampingan itu kita diem, tetapi dia butuh kita ada. Kalau pembinaan kan lebih kepada materi pengetahuan yang kita berikan ya. Pendampingan ini lebih ke selain orang tua Tante. Apakah di gereja juga? Ya harus Berarti dong. yang ketua-ketua JC kayak gini harus banyak dong Tante. Gak Ya boleh cuma harus, satu. Harus. Jadi harus ada yang maksudnya Mario tuh harus ada bawahnya untuk mendampingi gitu. Iya, memang melayani itu nggak bisa sendirian. Ya harus bersama-sama. Tuhan Yesus saja mengirim muridnya nggak pernah sendirian kan. Minimal berdua-berdua. Gitu. Apalagi mendampingi, melayani anak-anak remaja pemuda. Itu udah harus. Jadi gini, walaupun mungkin saya tidak melayani, tidak berkhotbah saat itu. Tidak memimpin pujian saat itu. Tapi saya hadir, itu sebenarnya sudah melayani. Karena mereka lihat kita ada. Oke. Berdiri di pihak mereka. Sosok bener banget, figurnya tuh ada. Mantep ya. Hari ini poinnya mantep. Jadi Pokoknya sebenarnya bener-bener anak-anak zaman sekarang tuh sebenarnya lebih butuh kehadiran ya. ya figur kehadiran ya. Iya betul. Sebenarnya dari zaman dulu ya. Cuman karena sekarang begitu banyak informasi yang bisa kita tahu. Kayaknya cuman zaman sekarang aja. Sebenarnya dari dulu tuh figur itu dibutuhkan sekali. Gitu. Karena Cuman kalau bilang pinter-pinteran nanti ya. Anak zaman sekarang pinter banget loh. Dari Betul. bisa tahu dari mana aja. betul. Kan banyak AI gitu. Chat GPT. Nah iya maksudnya kadang-kadang ya mereka gak usah nanya ke kita gitu. Mereka lebih pinter tapi ya mungkin figurnya itu yang harus hadir ya. Betul karena kelemahan teknologi adalah dia tidak memiliki sentuhan Personal ya. personal. Iya, Nggak peluk, ada. dipeluk. Gitu. Hati. Kita itu kan manusia. Dimana Tuhan ciptakan kita tuh punya perasaan. Betul. Ya lembut hati tapi bisa sakit hati kan itu. Teknologi nggak bisa menjangkau itu walaupun kata-katanya menyentuh tapi tetap kita sebagai manusia itu jauh mereka butuhkan. Yang mendengarkan meresponi dengan benar. Kan ada ya mungkin anak-anak remaja yang jatuh cintanya sama chat yang dia temen chat yang mesin Iya, itu. iya. Aduh Tante Karena banyak kayaknya banget lagi. cocok banget tiktokannya enak gitu kan yang lain nggak bisa. Merasa dimengerti. Betul. Nah ini karena sebenarnya ini warning ya. Fatherless, motherless. Waduh. Nah itu yang Ini jadi perlu. mengerucutnya ke situ ya Tante. Jadi Mau nanti tidak mau. daddy issue, ya mami issue. Waduh panjang nih. Jadi awalnya itu kenakalan dan kerusakan di remaja ini tetap awalnya itu dari rumah pasti dan harus diperbaiki. Yang udah terlanjur rusak ya diperbaikinya juga di rumah. Minta Tuhan dan minta Roh Kudus tentunya. Itu harus ada pendampingan gitu loh, orang tuanya dan juga anaknya. Iya, Gitu. betul. Walaupun ada ya keluarga yang sudah baik. Tetapi kenapa ada anaknya yang tidak baik? Karena tadi lingkungan juga pengaruh, apalagi remaja. Tapi kalau dia dari rumah sudah dikasih benih yang baik, sekacau-kacaunya dia tetap tahu, dia punya tali untuk menuju jalan pulang. Enggak tersesat seperti ada di hutan gitu. Karena ada tali yang dia selalu bawa. Jadi ada kasus yang begitu ya, keluarganya baik-baik, orang tuanya bahkan mungkin hamba Tuhan. Tapi kalau anaknya gitu karena lingkungannya tadi. Tapi kalau sudah ditabur, tadi dia punya tali. Ya tinggal dia ikuti arah tali. Nanti buat closing statement nih. Ada gak pesan Tante buat sebagai pendidik dan sebagai apa ya aktivis di dunia pendidikan gitu.
pesan buat orang tua sama buat anak-anak yang lagi di fase mungkin apa ya, fase rebel Karena atau kan fase pencari jati diri. penonton kita dari banyak kan, ada yang orang tuanya tante atau mungkin malah dianya sekarang yang masih di dalam kenakalan itu gitu. Oke, paling pesannya seperti firman Tuhan katakan gitu ya di dalam Kejadian 1 itu ayat 27, 28, 26 itu mengingatkan kita. Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Yes. Untuk menaklukkan seluruh muka bumi ini, untuk mengelola dengan baik. Jadi bagi orang tua, percayalah kalau sudah menjadi orang tua itu bukan kebetulan. Alasan apapun engkau menikah lalu menjadi orang tua itu tidak ada yang kebetulan. Dan pasti Tuhan punya rencana yang indah bagi sebuah keluarga. Jadi jalani saja dan belajarlah. Dan buat anak-anak remaja juga sama, kalau engkau sampai lahir di muka bumi ini juga bukan kebetulan apapun alasannya engkau lahir. Apapun yang kau perbuat saat ini, percayalah masa depanmu tetap penuh harapan kalau engkau tetap panggil Yesus sebagai Tuhanmu. Yes, amin. Wow, podcast kita hari ini luar biasa banget. Aku juga dapat pelajaran minggu lalu, minggu ini. Pokoknya semua yang Tante Rivosa omongin itu coba kalau emang ini bisa diulang terus ya, karena 1-2 kali nonton itu gak akan cukup karena setiap poinnya itu ada isinya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian gak ngerti, coba diulang lagi. Mungkin ya sama seperti firman Tuhan yang kita baca, kadang kita kelewat, tapi besok kita baca lagi, siapa tahu ada lagi yang Tuhan, yang Roh Kudus titipin ke kita gitu ya. Semoga podcast ini memberkati dimanapun kalian berada, maupun sebagai orang tua, walaupun sekarang kamu adalah anak-anak yang mungkin sekarang lagi gak tahu nih, gue lagi nakal banget. Kalau di hati kamu udah ada rasa, wah kayaknya gue udah harus bertobat guys ya. Cari pertolongan, kalau orang tua kamu terlalu sibuk, cari kakak-kakak JC, kalau di Aruna Tripiem ada ini, Kakak Mario yang selalu ada bisa mendampingi ya gak? Ya. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu lagi Di episode minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati.